Ini mengenai ruler, misalnya kita punya sebidang seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menggambar sesuatu yang kompleks di sini. Misalnya ini adalah sebuah plaza gitu ya. Kita naikin 0,05 ya, 5 cm. Nah, ini misalnya sebuah plaza. Nah, kemudian kita ingin membuat garis-garis di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita langsung ke line, maka kita kan beresiko itu keliru, misalnya tidak tepat di midpoint, misalnya di sini gitu ya. Jadi nggak tepat gitu ya. Nah, kita untung aja ini ada snapnya, bisa tepat. Nah, tapi kalau misalnya saya ingin membuat garis ini, misalnya 1 meter dari sini, dari garis tengah. Ya. Nah, itu kita butuh ruler. Tip measurement tool. Klik ini. Kemudian kita klik ini ya. Misalnya kita ambil dari garis tengah, kemudian kita ambil jarak 1 meter dari garis tengah. Kita juga boleh ya, terus begini. 3 meter dari titik tengah. Kita buat rulers ya. Ya. Misalnya ini jadi kita sketch dulu gitu ya. Jadi jangan langsung ini ya. Rulers juga kita bisa klik dari sini ke bagian titik tengah ini ya, misalnya sini. Dan rulers juga bisa berfungsi untuk mengetahui jarak berapa meter dari ini ya. Sama seperti dimension ya. Dimension itu begini ya, tapi ruler kita juga bisa lihat ini. Klik ini ya. Klik ini ke klik ini. Nah, itu kan 0,43 keluar ya. Nah, ruler balik lagi ke sini. Jadi kita membuat cetakan-cetakan di sini ya. Cetakan. Misalnya ini dari sini ke sini misalnya berapa? 1,5 misalnya. Sementara dari sini ke sini misalnya 2,5. Nah, baru setelah kita mendapatkan ruler seperti ini, seperti yang tadi didemokan oleh Freda, dia menggunakan membuat rumah dengan ruler ya. Nah, ini kemudian kita bisa klik sini, mengikuti ruler yang tersedia ini. Nah, ini. Ini enggak kelihatan. Oh, maaf. Ini yang di atasnya ya. Nah, ini cari garis yang berpotongannya ya, bukan yang di bawahnya, tapi yang berpotongannya ini. Begitupun dengan yang ini. Klik dan klik. Sehingga kita bisa punya pola perkerasan yang berbeda-beda. Nah, kita misalnya bisa langsung ke berbagai macam tile ya. Nah, misalnya berbagai macam tile di sini, misalnya. Atau Anda mau pakai cladding ya. Atau pakai aspal konkret, sorry maaf. Misalnya ini di sini begini, di sini begini, ini di sini begini. Kemudian terus ini di sini begini, begini ya. Sementara yang sisanya itu pakai ini. Nah, ini pola-pola perkerasan seperti ini kan cukup menarik ya. Nah, ini ya. Jadi cukup menarik ini. Sama seperti kita kalau bikin pola perkerasan di plaza-plaza yang modern gitu. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau misalnya kita tidak bersihkan ruler, maka gambar kita itu akan banyak. Sama seperti yang didemokan Freda tadi. Rulernya banyak sekali. Ya, jadi pusing ya. Nah, jangan lupa Anda untuk menghapus ruler. Ruler dihapus.
Nah, kaitannya masih dengan komponen yang tadi. Kita punya komponen. Kalau misalnya kita klik-klik komponen itu, kemudian kita pakai ruler sebagai alat bantu, maka semuanya ini akan jadi ini. Misalnya, seperti ini ya. Misalnya ini ke sini misalnya 0,3, di sini 0,3. Nah, kita zoom out, rulernya langsung banyak. Nah, hati-hati kalau misalnya kita bermain sama ruler di komponen, karena ini nanti akan jadi demikian ya. Jadi kita harus segera eksekusi itu, yang maksud kita biar cepat selesai ya. Misalnya saya ingin membuat coakan seperti ini sehingga jadi seperti sofa begini ya, misalnya. Nah, itu jangan lupa setelah kita membuat seperti ini, rulernya dihapus. Misalnya seperti ini ya. Nah, sekarang ada tersisa begini. Aduh, ini masih ada sisanya ini rulernya. Kalau misalnya Anda hapus langsung ruler itu, maka yang kehapus ya semua objeknya juga kehapus. Gitu ya. Maka dari itu kalau misalnya seperti ini, Anda hati-hati kalau sudah bermain ruler sama grup. Klik-klik gitu. Baru, saya biasanya kalau mau menghapus ruler, saya biasanya klik-klik dulu. Kenapa? Karena saya takut dia itu terikut sama komponen tertentu. Nanti kalau misalnya kita langsung hapus begini, hilang. Nah, biasanya saya klik-klik ini, kemudian kita hapus. Sehingga bersih. Nah, ruler itu banyak sekali manfaatnya. Ini apakah gambar ini juga Anda bisa lihat di sana? Halo? Bisa kelihatan nggak gambar ini? Yang gambar kebun? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan? Gambar kebun sebagai Google Earth-nya, kemudian terus kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, Anda lihat di sini nih gambar ada ruler-ruler. Nah, inilah saya gunanya kita ruler itu. Ya. Misalnya nih, saya ingin membuat misalnya tembok ini dia berjarak dari jalan itu misalnya ini sejauh 0,3 meter misalnya gitu. Nah, atau ini kan jalan. Saya ingin membuatnya ya selurus tembok yang ini adalah ram. Lurus ini sampai sini ini ram. Nah, maka saya butuh ruler sini. Klik ini sampai sini. Kemudian saya tarik ini sampai sini. Nah, sehingga bisa ketahuan kan ini ya. Nah, klik-klik. Nah, kita masuk ke dalamnya. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, kita ngikutin ini. Ngikutin bekas ruler tadi itu. Terus ini ke sini. Ini ke sini. Nah, setelah itu garis yang ini kita tarik ke bawah. Kalau nggak bisa kita tarik ke bawah, berarti kita pakai delete dulu. Ini berarti satu grup, maaf. Klik. Ya. Waduh. Ini berarti pemisahnya belum satu grup ini ya. Nah, ini baru pemisahnya satu grup. Baru kita bisa turunkan ini. Kalau nggak bisa berarti harus pakai delete. Nah, gitu. Kita klik sini. Nah, jadinya jadi RAM ya. Dan biasakan kita pakai tile yang berbeda gitu ya. Nah, untuk yang atau konkrit yang berbeda untuk RAM ya.
Kenapa? Biar orang tahu bahwa di situ ada rambut. Misalnya, ya. Nah, itulah gunanya ruler. Dan ingat di sini saya punya banyak ruler. Kalau misalnya mau saya hapus, saya biasanya klik-klik dulu ruler itu aman, baru hapus. Klik-klik aman, hapus. Klik-klik aman, hapus. Kalau enggak, dia akan ini. Nah, ruler juga berguna saat kita menggambar bagian yang miring. Lihat di sini, ini kan sumbu merah, hijau, biru, ya. Merah, hijau, biru. Itu tidak sejajar dengan bentuk bangunan ini, gitu ya. Tidak sejajar. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan ruler di sini. Harus menggunakan ruler. Kenapa kok bisa tidak sejajar? Karena bangunan existing itu yang membuat dia tidak sejajar. Bangunan jalan juga membuat dia tidak sejajar. Atau bentuk tapak yang saat ini. Jadi misalnya saya klik-klik di sini, saya ingin membuat pola dari sini ya, misalnya dari tengah, misalnya. Saya biasanya dari tengah memang. Nah, misalnya saya ingin membuat pola ke sampingnya 0,6. Kenapa kok 0,6? Karena keramik atau batu itu biasanya potongannya 30 cm ya. Jadi 0,3 kelipatan. Nah, misalnya demikian. Saya selalu pakai apa namanya? Middle ya kalau misalnya ini ya. Nah, misalnya kita begini 0,6. Jadi si garis itu tepat gitu ya. Misalnya kemudian terus kita buat di sini ya. Dan ini juga dibuat. Kemudian kita klik-klik di sini. Nah, sekarang kita bisa buat polanya ya. Di sini. Misalnya jaraknya kelipatan 6 ini berarti 4,2. Nah, klik-klik di sini juga. Ini 4,2. Sementara yang ini kita buat ininya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita punya konkret ya, misalnya. Untuk yang bagian tengah, kita pakai ini. Nah, ya. Gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya yang bagian pinggir biasanya ini juga ikut ini 0,3-nya. Ya 0,6 ya. 0,6. Nah, di sini salah. Harus ngikutin ruler ini ya. Nah, ini kalau kebanyakan ruler gini nih. Nah, kemudian kita ikutin. Nah, ini yang dimaksud dengan repetition ya. Di sini juga kalau misalnya di sini di kotaknya warnanya seperti ini, maka di sini pun juga warnanya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud kalau misalnya saya menggambar itu mendesain, saya misalnya minta Anda pola perkerasan. Nah, ini pola perkerasan. Ya, ini pola perkerasan. Nah, ya itu ya.
Jadi yang namanya pola perkerasan itu nggak ngawur. Gitu. Biasanya banyak yang suka pakai langsung organik. Kenapa? Karena pengen cepat beres. Gitu. Tapi kita buat sebenarnya cepat pakai ruler juga cepat. Nah ini gimana dengan yang ini? Ya hati-hati nih. Kita jangan langsung delete rulernya. Kita bisa klik-klik. Kita kemudian baru delete satu-satu. Atau kita ke sini view clear guides ya. Ini nonaktifkan. Nah, itu hilang. Tapi kalau misalnya kita aktifkan lagi, nanti kalau nggak dihapus, dia muncul lagi banyak. Bisa clear suasananya sini nggak ada ya, sini ya. Guide sini yang ini. Ya. Oke. Apakah sampai di sini kalian paham? Alhamdulillah paham, Pak. Ya. Sekarang silakan coba-coba rulers, kemudian coba apa yang nggak bisa gitu.